Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu buah ponsel terbaru dari Vivo Indonesia, yaitu Vivo Y36. Ponsel ini tentunya sangat menarik banget dengan berbagai spesifikasi yang dimilikinya. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita pindah ke meja review. Oke, jadi inilah tampilan box dari Vivo Y36. Akhirnya udah ada di studio kita. Dan untuk tampilan boxnya tentu udah kelihatan banget ya untuk tampilan desain dari Vivo Y36 nanti di dalamnya. Dan untuk harganya sendiri, ponsel dari Vivo Y36 ini ada di 3.399 atau 3.400, kita buletin aja di harga segitu. Untuk bagian sampingnya nggak ada keterangan apa-apa. Dan di bagian belakang di sini ada beberapa poin selling, misalnya dari layarnya dengan resolusi 6,64 in dengan resolusi Full HD Plus Ultra OLED screen. Punya memori super lega, kemudian punya pengisian di 44 watt dan punya fitur NFC. Dan ponsel yang kita review di video kali ini punya warna glitter aqua. Jadi warnanya nanti sama persis dengan yang ada di bagian depan dari box Vivo Y36. Langsung aja kita lihat isi dalam paket penjualannya. Nah, jadi inilah isi dari paket penjualan Vivo Y36. Warnanya cakep. Kita mendapatkan satu buah case bening atau jelly case. Selanjutnya ada stiker IMEI yang udah dilepas. Kemudian kita mendapatkan buku panduan dan juga buku garansi dari Vivo Y36. Dan di sini kita mendapatkan satu buah adapter charger dengan tegangan nyampe berapa nih? Maksimal di 44 watt. Kirain dapat nyampe 80 watt kayak Vivo V27e kemarin. Kemudian tentunya kita mendapatkan kabel pengecasan USB Type-C dan kita juga tentu masih mendapatkan SIM ejector. Oke, ini sambil kita hidupin dan kita bahas terlebih dahulu dari tampilan desain Vivo Y36. Nah, untuk tampilan desain belakangnya ponsel ini kelihatan bagus banget ya. Warnanya kalem, desainnya juga nggak terlalu keramaian, nggak aneh-aneh kayak ponsel-ponsel sekarang ini. Dan yang bikin saya suka lagi selain warnanya yang kelihatan kalem, setup kameranya juga terlihat manis. Punya dua kamera dengan lubang yang cukup gede. Kemudian di bagian sampingnya terdapat satu buah lubang LED flash. Lalu ada keterangan aspherical lens high resolution. Dan untuk bagian bawahnya di sini masih terdapat branding Vivo. Nah, dan yang membuat ponsel ini makin kelihatan unik tentu pada bagian finishing belakangnya. Dan ini Vivo menyebutnya sebagai dynamic glass design. Jadi backdoornya ini meskipun pakai backdoor plastik atau polikarbonat, tapi finishingnya itu kelihatan kayak punya partikel-partikel kaca gitu. Kayak gini nih. Bagus ya, kelihatan cakep dan juga kelihatan minimalis karena untuk bodinya ini pakai body flat mengotak. Dan ini bisa kita berdiri kayak gini nih. Nah, ya kan? Bisa berdiri, mantep lah buat Vivo Indonesia. Dan untuk bodi bagian samping atau backdoornya tentu masih pakai bodi plastik, tadi udah kita sebutin. Dan di bagian sampingnya di sini terdapat dua buah tombol, yaitu tombol volume dan juga tombol power plus sensor stick jari. Di bagian atas di sini terdapat lubang noise cancelling dan juga lubang SIM tray. Langsung aja kita cek apakah ponsel ini punya triple SIM card atau pakai sistem hybrid. Nah, ponsel ini pakai triple SIM card, mantap ya. Selanjutnya bodi bagian kirinya di sini polos, gak ada lubang ataupun tombol apapun. Dan di bagian bawah di sini terdapat satu buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon dan juga jack audio 3,5 mm. Nah, ini udah hidup. Dan untuk tampilan depannya ponsel ini kelihatan bagus banget, menyerupai kayak Vivo V27e. Meskipun harganya cuman 3,4 jutaan. Ini kelihatan cakep banget, untuk bezel ataupun framenya udah kelihatan cukup tipis. Dan ini pakai tampilan layar Neo display. Jadi keluhan ataupun komplain dari kalian semua sekarang ini udah terpenuhi dari Vivo ya. Yang tadinya sering pakai tampilan layar water drop not, sekarang ini udah pada pakai layar Neo display. Good lah buat Vivo Indonesia. Kemudian dagu bagian bawahnya juga udah kelihatan tipis dan kelihatan mewah. Untuk ponsel di harga 3,4 jutaan rupiah. Dan layar dari Vivo Y36 ini masih pakai panel IPS LCD dengan opsi refresh rate tinggi hingga 90 Hz. Kita cek terlebih dahulu seperti apa opsi atau pilihan dari refresh rate yang ditawarkan oleh Vivo Y36. Dan ternyata di sini masih memiliki 3 opsi ya. Jadi bagus banget. Untuk konsumsi daya baterainya makin terkendali karena punya opsi pengalihan pintar atau refresh rate adaptif. Jadi kalian bisa pilih refresh rate otomatis 60 Hz atau langsung di 90 Hz. Tapi untuk penggunaan dayanya tentu lebih boros di 90 Hz ya. Kita pilih ke pengalihan pintar aja.
Kemudian kita cek pada bagian tentang ponsel atau pengaturan. Nah, di sini terlihat jelas kalau Vivo Y36 sekarang ini udah pakai Vantage OS versi terbaru atau di versi 13, dan prosesornya ini pakai chipset dari Snapdragon 680 octa-core dan juga pakai Android versi terbaru di Android versi 13. Kemudian untuk memori RAM-nya di sini ada 8GB dan bisa kita tambahin dengan RAM virtual hingga 8GB, dan memori internalnya ada di 256GB. Super lega di harga 3,3 jutaan rupiah atau 3.400.000 rupiah. Dan ini di bagian update keamanan Android udah pakai yang terbaru di 1 April 2023. Nah, ini untuk lebih lengkapnya lagi untuk lihat sensor dan juga lain-lainnya. Ini belum kita koneksiin ke WiFi atau ke koneksi internet ya. Sekaligus kita cek terlebih dahulu sebelum kita download beberapa aplikasi buat ngecek. Dari sensor dan juga fitur-fitur lainnya kita lihat untuk memori yang kemakan dari Vivo Y36. Dan ini RAM yang kepakai cuman di 3,67GB. Sedangkan untuk memori internalnya dari 256 yang dipakai cuman 21,57GB. Dan ini beneran sistemnya ringan banget. Nih bisa kita lihat sistemnya cuman 19GB, aplikasinya ada di 2,9GB, file sampah ada di 11GB. Ya, kita tadi udah sempet nyobain foto-fotonya. Langsung aja yuk kita koneksiin plus kita download aplikasi buat ngetes berbagai fitur dan juga spesifikasi lebih lengkap dari Vivo Y36. Oke, jadi kita udah selesai nyiapin beberapa aplikasi buat kita tes beberapa sensor dan juga spesifikasi dari ponsel Vivo Y36 ini. Dan sebelum kita lanjut buat pengetesan ataupun lihat spesifikasi lengkapnya dari Vivo Y36, kita tes terlebih dahulu buat layar dan juga kualitas audio dari Vivo Y36 ini. Kita udah nyiapin satu buah video dengan resolusi 4K dan support HDR hingga 4K 60 fps. Kita lihat. Nah, resolusinya cuma mentok di 1080 60 fps aja dan nggak support fitur HDR. Sedangkan buat kualitas audionya gimana ya? Nah, oke, jadi buat kualitas audionya masih pakai mono speaker aja. Dan untuk kualitas gambar ataupun warna yang dihasilin dari Vivo Y36 ini menurut saya udah bagus dan juga tajam. Dan tentunya cukup adem di mata meskipun masih pakai panel IPS LCD. Nah, yuk kita lanjut bahas dari spesifikasi ataupun sensor dari Vivo Y36 ini. Kita lihat terlebih dahulu untuk spesifikasinya. Ini keterangannya Vivo Y36, resolusinya Full HD+, platform Qualcomm dengan Android versi 13. Dan ini memori RAM-nya pakai 8GB LPDDR4X dengan flash UFS, udah mantep ya. Kemudian di bagian SoC ponsel ini pakai Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer dan GPU-nya pakai dari Adreno 610. Lalu buat layarnya ini masih pakai IPS LCD TFT dan kerapatan di 395 pixel dan refresh rate-nya ada di 90Hz dengan resolusi Full HD+. Sedangkan memori penyimpanan dari 8GB di sini tersedia 4GB lebih 800MB dan ini tergolong awet juga, atau lebih tepatnya ringan untuk pemakaian RAM-nya. Sedangkan untuk memori internal dari 256GB di sini terpakai cuma 4% dan kita baru download 3 aplikasi saja ya buat pengetesan tadi. Sedangkan untuk bagian fotografinya mari kita lihat sama-sama. Nah, ini kamera utamanya pakai 50MP dari Samsung JN1, kemudian 16MP Hynix dan 2MP Samsung Galaxy Core OmniVision. Mantap. Yuk langsung aja kita cek untuk multi touch-nya. Oh, tentu ini bisa nyampe 10 nih. Mantap. Ya. Bisa nyampe 10 multi touch. Mantap. Selanjutnya kita cek buat sensor yang tersedia dari Vivo Y36. Bagus, di sini terdapat sensor magnetik dan juga sensor giroskop. Nah, kita lihat buat sensor giroskopnya. Nah, ini udah pakai giroskop hardware, cuman untuk kualitas sensornya masih kayak ya kurang responsif ya. Tapi udah mantep lah, yang penting ada sensor giroskopnya.
Selanjutnya kita cek buat kameranya dan menu-menu ataupun fitur apa aja yang tersedia dari Vivo Y36. Di bagian depan kamera utama di sini hanya tersedia fitur HDR dan juga flash. Di bagian bawahnya mari kita lihat sama-sama. Di bagian mode potret di sini ada beberapa fitur dan juga filter yang tersedia. Selanjutnya ada fotografi dengan foto malam dan kita cek lagi di perekaman video. Di sini terdapat berapa opsi nih. Dan ini untuk kualitas perekaman videonya. Untuk kamera belakang bisa mentok di 1080 30 fps atau 720 60 fps, sedangkan kamera depannya cuman di 1080 30 fps dan 720 30 fps. Untuk fitur lain atau opsi lebih lengkapnya dari kamera Vivo Y36 di sini terdapat beberapa fitur. Dan di sini nggak ada fitur perekaman video ganda atau kamera depan dan juga kamera belakangnya. Nah, untuk mode potret kamera belakang bisa kita lihat sama-sama. Di sini masih terdapat cuman 4 filter untuk gayanya. Kalau filter warna di sini ada ya lumayan lah. Ada beberapa filter yang bisa kalian pilih. Dan di sini untuk mode malam juga masih tersedia. Dan untuk fotonya di sini terdapat 2 pilihan, di mode utama dan 2 kali optical zoom. Dan untuk sampel dari kamera dari Vivo Y36 ataupun pengetesan dari performa, skor Antutu dan lain-lainnya bisa kalian simak di video selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan pendapatnya atau saran pengetesan apa aja nih di kolom komentar. Silahkan kalian tulis aja. Nanti insya Allah saya turutin atau saya tepatin request dari kalian. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.